Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Sahabat ashabul jannah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah seorang nabi yang sangat mulia, yang namanya Nabi Hud alaihi salatu wassalam, yang diutus Allah kepada kaum Ad. Nabi Hud alaihi salatu wassalam berasal dari Arab. Sebagaimana kita tahu bahwa nabi yang berasal dari Arab ini ada 4, yaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syu'aib, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyebutkan tentang kisah kaum Ad sebagai peringatan tentang kisah orang terdahulu kepada kaum musyrikin. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah berbuat terhadap kaum Ad? Iram zatil imad, penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Nah, kaum Ad ini merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Adapun Ad memiliki nama lengkap adalah Ad bin Iram bin Awad bin Sam bin Nuh alaihi salatu wassalam. Kita tahu bahwa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memiliki 4 orang anak laki-laki yang bernama Sam, Ham, Yafid, dan Lam. Adapun Lam disebut oleh ahli kitab sebagai Kan'an, dan dialah yang mati tenggelam karena tidak ikut naik bahtera Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian anak Nabi Nuh yang selamat ialah Sam, Ham, dan Yafid, dan seluruh umat manusia yang ada saat ini merupakan keturunan dari ketiga anak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Karena manusia yang tersisa dan beranak pinak adalah keturunan dari 3 putra anak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa ja'alna zuriyatahu humul baqin, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Kemudian kaum Ad ini tinggal di daerah Al-Ahqaf, dan mereka melakukan kesyirikan dan juga bersikap sombong. Kaum Ad ini kaum yang memiliki badan yang besar. Oleh karenanya, Nabi Hud alaihi salatu wassalam juga mengingatkan kepada mereka tentang nikmat-nikmat Allah yang mereka terima. Nabi Hud alaihi salatu wassalam berkata kepada mereka, "Aw ajibatum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirukum." Apakah kalian tidak percaya dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Allah? Wa zakuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin Nuh, dan ingatlah ketika Allah menjadikan kalian sebagai pengganti kaum Nabi Nuh. Wa zadakum fi khalqi bastah, dan Allah telah memberikan kepada kalian kelebihan daripada kaum Nabi Nuh. Faskuru ala Allahi la'allakum tuflihun, maka ingatlah nikmat yang Allah berikan. Dalam buku-buku tafsir disebutkan bahwa bukti kuatnya kaum Ad, 1 orang saja dari mereka dapat menghancurkan 1 kampung. Dan tingginya kaum Ad ini mencapai 50 hingga 100 meter. Ini menurut riwayat Israiliyat ya teman-teman. Jadi yang pastinya tingginya kaum Ad ini tidak melebihi tingginya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Karena kaum Ad ini memiliki tubuh yang tinggi besar, ini membuat mereka sombong dan mereka berkata dengan sombongnya, "Man asyaddu minna quwwah." Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Lihat, ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kaum Ad menjadikan mereka tidak mensyukurinya, malah mereka cenderung sombong. Kemudian Allah mengutus Nabi Hud alaihi salatu wassalam untuk menasihati mereka. Kemudian Nabi Hud alaihi salatu wassalam menasihati mereka dan berkata, "Ya qaumi bu'dullaha ma'lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kaumnya ini mengatakan, "Ya Hud ma ja'tana bibayinati." Wahai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata.
wa manahnu bitariki alihatina, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami. Wa manahnu laka bimu'minin, dan kami tidak akan mempercayaimu. Maka orang-orang sombong di antara kaum 'Ad menolak untuk beriman kepada Nabi Hud alaihi salatu wassalam, sampai mereka mengatakan bahwa Nabi Hud alaihi salatu wassalam bukanlah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di mata mereka Nabi Hud ini sama seperti mereka, hanyalah manusia biasa, dan mereka menganggap bahwa yang utusan Allah itu harusnya malaikat, bukanlah seorang manusia. Kemudian mereka ini, kaum 'Ad, menyatakan bahwa mereka tidak mau beriman kepada Nabi Hud alaihi salatu wassalam, dan kemudian mereka mengancam Nabi Hud dengan mengatakan, "Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu." Tuhan kami akan memberikan penyakit gila kepadamu. Kata sebagian para ulama, mukjizat Nabi Hud alaihi salatu wassalam adalah sikap tawakalnya yang tinggi kepada Allah. Kemudian berkatalah Nabi Hud, "Qala inni ushidullah washhadu anni bari'um mimma tusyrikun." Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Kemudian akhirnya kaumnya ini meminta bukti. Jika memang benar kau adalah utusan Allah, maka turunkanlah azab. Kemudian Nabi Hud alaihi salatu wassalam berkata kepada mereka, "Innamal ilmu indallah wa ubaligukum ma ursiltu bih." Sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya Allah yang tahu, dan aku hanya menyampaikan kepadamu. Sahabat ashabul jannah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya ketika Allah mendengar tantangan kaum Nabi Hud alaihi salatu wassalam untuk didatangkan azab, maka kemudian Allah benar-benar mendatangkan azab bagi mereka. Allah tidak mengirimkan azab yang berat bagi mereka, melainkan azab yang ringan, yaitu berupa angin. Waktu itu di negeri mereka sedang musim kemarau. Kemudian akhirnya datanglah azab Allah berupa angin yang cukup kencang bersamaan dengan awan yang gelap. Azab sudah didatangkan, tapi mereka tetap sombong. Mereka pikir awan itu datang untuk menurunkan hujan. Tapi mereka salah. Itu adalah azab yang akan mereka terima. Karena kesombongan dan keangkuhan mereka, Allah hancurkan kaum 'Ad ini sampai tak tersisa lagi kecuali tempat tinggal mereka. Allah menceritakan tentang kisah angin tersebut dalam surah Al-Qamar ayat ke-19 dan ke-20. Inna arsalna alaihim rihan sorsoron fi yaumin nahsin mustamir. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang. Tanzi'un nasa ka'annahum azazun nakhlim munqair, yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok kurma yang tumbang. Disebutkan dalam buku-buku tafsir, ketika kaum 'Ad menyadari bahwa angin tersebut bukanlah sekedar angin yang akan membawa hujan, melainkan membawa azab, maka mereka pun berlari untuk bersembunyi. Ada yang bersembunyi di dalam gua, ada yang bersembunyi di lorong-lorong, bahkan ada yang masuk ke dalam sumur. Tetapi angin yang Allah kirim ini dapat masuk ke tempat persembunyian mereka, lalu mengeluarkan mereka dari persembunyiannya, dan kemudian mereka diangkat ke udara. Allah menggambarkan keadaan mereka dalam surah Al-Haqqah ayat ke-7. Allah berfirman, "Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuman." Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Fatarul qauma fiha sur'aka annahum azzazun nakhlim khawiyah. Maka kamu lihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka seperti pohon kurma yang telah kosong, telah lapuk. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa saking kuatnya angin yang menimpa mereka sampai membelah dada-dada mereka, sehingga keluarlah isi dari perut mereka. Dan ketika mereka dijatuhkan, yang pertama kali sampai ke tanah adalah kepala mereka, yang membuat kepala mereka pecah. Maka setelah itu binasalah kaum 'Ad, dan tidak tersisa sedikit pun kecuali rumah-rumah mereka. Sekian dari kisah Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Insyaallah selanjutnya kita akan mengkisahkan tentang kisah Nabi Saleh alaihi salatu wassalam.
Pesan yang dapat kita petik dari kisah ini adalah tentang betapa bahayanya sifat sombong. Maka dari itu, kita harus senantiasa bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Semoga kisah ini dapat bermanfaat dan dapat menjadikan pelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh bersikap sombong dan selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.